Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku masih di channel ini yang masih menyuguhkan mengenai cerita-cerita seru yang aku anggap menarik untuk kita ceritakan di sini. Jangan lupa buat kalian subscribe, like, share, dan komen supaya aku bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video untuk menghibur kalian. Hah? Slowly kisses passing by the river. Heyo guys, kali ini aku akan membahas mengenai salah satu peristiwa kematian. Kira-kira kematian apa yang bisa kita bahas sekarang? Yaitu mengenai kematian bunuh diri. Tapi guys, ini bukan kematian bunuh diri yang pada umumnya terjadi seperti pada artis-artis yang depresi gara-gara dibully, dihujat sama netizen gitu-gitu. Enggak, kita mau membahas mengenai salah satu tempat di bumi ini yang konon katanya itu bisa menarik minat untuk melakukan bunuh diri di tempat itu. Dan uniknya lagi ya, yang bunuh diri di situ tuh bukan manusia loh, tapi hewan. Hewan apa? Hewan anjing, guys. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa ya hewan anjing ini kok mau melakukan bunuh diri? Padahal anjing itu kan tidak bisa merasakan suatu perasaan gitu ya. Hewan kan biasanya nggak punya akal seperti manusia. Kalau manusia gitu, bunuh diri mungkin karena ada masalah hidup atau diputusin pacar ya kalian, tapi jangan kan. Tapi apa yang melatar belakangi anjing-anjing ini melakukan bunuh diri di tempat yang sama? Kita langsung telusurin aja, oke? Hah? Tempat yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah jembatan. Jembatan ini tepatnya berada di Skotlandia, tepatnya di kota Dunbartonshire. Nah, konon ceritanya ya, dari warga sekitar, kalau sudah banyak sekali anjing-anjing yang melakukan bunuh diri di atas jembatan itu melompat ke bawahnya, ke sungai di bawahnya gitu. Konon dari cerita-cerita orang di sana, anjing-anjing yang melewati itu akan langsung melompat ke bawah tanpa menghiraukan apa yang ada di sekelilingnya gitu. Kayak udah dipanggil gitu, ayo sih turun-turun. Nah, katanya itu yang memanggil adalah Nyonya Overtone, Nyonya White Overtone. Nah, si Nyonya ini tuh sudah meninggal dari zaman dahulu kala. Nah, rohnya inilah yang mendiami si jembatan Overtone ini dan sering sekali menarik perhatian para anjing-anjing yang berjalan di sana untuk mengikutinya turun ke bawah dan akhirnya melompat hingga kebanyakan dari anjing-anjing itu pun mati. Nah, katanya itu ya, roh-roh anjing ini adalah roh-roh terpilih yang dapat menemani kesendiriannya si Nyonya White Overtone ini. Nah, ceritanya gimana sih di balik latar belakangnya jembatan Overtone ini? Kenapa kok bisa para anjing ini tertarik untuk melompat dari situ? Telah tercatat dalam waktu 5 dekade terakhir, ada sekitar 600 ekor anjing yang melompat dari atas jembatan Overtone itu. Dan tercatat pula ada sekitar 50 ekor anjing yang mati akibat melompat dari sana. Kalau dihitung dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, di sana tercatat ada 5 ekor anjing yang melompat dan mati. Dan uniknya, dari kelima ekor anjing yang melompat tadi itu, memiliki kesamaan-kesamaan. Seperti melompatnya itu dari sisi kanan jembatan, tanpa lingak, tanpa linguk, dan di cuaca dan hari yang cerah. Selain itu, anjing-anjing yang melompat merupakan anjing-anjing dengan jenis hidung panjang seperti Labrador, Collie, Retriever yang memiliki kepekaan hidung lebih baik daripada jenis-jenis anjing yang lainnya. Nah, sebab itulah jembatan Overtone ini atau Overtone Bridge disebut sebagai Dog Suicide Bridge. Karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian anjing yang bunuh diri dari atas jembatan Overtone. Jembatan melengkung dengan gaya Victoria lama ini dibangun pada tahun 1895 oleh seorang miliarder setempat yang bernama Baron Overtone. Nah, Bapak Baron Overtone ini
kan seorang miliarder tuh. Rumahnya gede di sebelahnya jembatan itu. Dan jembatan itu tuh dibangun karena untuk menyambungkan rumahnya sama jalan desa. Lalu Bapak Baron Overton ini pun meninggal dunia pada tahun 1908. Dan akhirnya bergantilah kepemilikan nih. Rumah sama jembatannya itu ke Bapak John White dan ditinggalilah di sana bersama si istrinya yang dikenal sama warga sekitar sebagai Nyonya Lady White Overton. Begitu guys. Tapi sayang disayang, setelah mereka tinggal di rumahnya bekas Bapak Baron Overton ini, si suami tidak memiliki umur yang panjang dan akhirnya meninggal dunia. Nah, karena mereka berdua itu kan tidak punya anak begitu ya, cuman hidup berduaan aja. Akhirnya si Nyonya Lady White ini ditinggal sendirian. Dan warga sekitar sering sekali melihat kalau Nyonya Lady White ini kesepian, pasti dia akan merenung di atas jembatan, merenung di jendela kamarnya, gitu, jalan-jalan di sekeliling rumah aja. Tapi sayang disayang, ternyata dia masih berumur panjang. Hingga akhirnya Nyonya Lady White Overton ini meninggal pada tahun 1980 dalam kesendiriannya. Konon cerita menurut warga-warga sekitar, setelah Nyonya Lady White Overton ini meninggal, ternyata sering sekali ada penampakan-penampakan yang muncul di sekitar jembatan Overton dan rumahnya. Seperti di bagian jendela, itu suka sering sekali ada seperti bayangan Nyonya Lady Overton ini sedang duduk di sana mengenakan pakaian gaun putihnya yang sering sekali ia pakai. Lalu ia juga kadang muncul di lapangan depan rumahnya. Kadang juga di jembatan tuh juga lumayan sering. Gitu-gitu muter-muter di situ. Dan akhirnya semerbaklah itu kabar-kabar seram-seram di situ. Dan terbukti juga banyak sekali anjing yang lewat situ malah melakukan bunuh diri begitu. Warga sekitar pun mengecap bahwa wah ini jembatan gak beres nih, jembatan keramat, hati-hati kalau bawa anjing ke situ, pokoknya hati-hati begitu. Nah, ada cerita juga nih dari salah satu pemilik anjing yang anjingnya itu sempat melompat dari atas jembatan Overton ini. Namanya adalah Nyonya Alice Trevorrow yang memiliki anjing kecil bernama Casey berumur 3 tahun itu sedang diajak jalan-jalan lah. Terus nggak sengaja lah itu lewat ke jembatan Overton. Terus karena kelihatannya wah ini anjingnya kebelet pipis atau apa gitu, akhirnya turunlah dari mobil itu tadi jalan-jalannya naik mobil ya. Terus setelah turun dari mobil, si Casey ini kayak langsung melihat ke arah kanan jembatan. Dan langsung saja si Casey ini lari kayak ngejar apa begitu, langsung lari aja terus lompat ke bawah dengan mengeluarkan suara-suara yang dirasa sama Alice Trevorrow ini kok begitu aneh, nggak seperti Casey pada umumnya. Tentunya si anjing kecil Casey ini yang telah melompat dari ketinggian 50 kaki jembatan Overton ini selamat. Tapi ada juga anjing-anjing lain seperti contohnya ya, salah satunya adalah pemiliknya bernama Donna Cooper. Nah, Donna Cooper ini punya anjing collie yang ia ajak jalan-jalan di situ dan akhirnya pun tertarik juga untuk melompat dari atas jembatan hingga akhirnya tewas di sana. Nah, fenomena anjing bunuh diri di jembatan Overton ini pun menarik perhatian dari seorang ahli habitat hewan. Akhirnya ia pun melakukan penelitiannya di sana dan menemukan bahwa ini bukan sebuah kisah mistis yang berlaku di sana. Tapi anjing-anjing yang melompat ini adalah tertarik karena adanya bau dari karpelai jantan yang mengeluarkan bau-bau unik, bau khas karpelai yang bisa menarik para anjing berhidung panjang ini untuk mencari bau-bauan itu, dan akhirnya pun melompatlah itu buat nyari si karpelai di bawah. Dan salah seorang psikolog hewan juga sempat melakukan penelitiannya di atas jembatan Overton ini
yang bernama Dr. David Sands yang membawa 10 ekor anjing dengan ada salah seekor anjing yang pernah menjadi korban melompat dari jembatan Overton ini bernama Hendrix. Nah, diamatilah itu ya dari 10 anjing itu, dan Hendrix ini yang pernah melompat dari situ awalnya biasa aja nih lewat di situ. Tapi setelah ia melewati sisi kanan jembatan, yaitu mulai merasa suatu kegelisahan begitulah. Gelisah, 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 hatiku gelisah. Dari 10 ekor anjing itu, ternyata memang 8 ekor itu merasakan suatu kegelisahan, merasa ingin melompat begitu ya. Tapi ada 2 ekor anjing yang tidak terpengaruh. Nah, menurut si Dr. David Sands ini, bahwa anjing-anjing berhidung panjang adalah anjing yang memiliki kepekaan penciuman yang lebih baik daripada anjing-anjing lainnya. Nah, maka dari itulah anjing-anjing yang melompat ini, kan kebanyakan berhidung panjang tuh. Mereka itu sudah mencium aroma-aroma kerpelai yang menarik perhatiannya untuk memangsa kerpelai yang ada di bawah jembatan gitu, guys. Jadi kira-kira menurut kalian, apakah anjing-anjing yang bunuh diri ini adalah anjing-anjing yang terpilih oleh Nyonya White Lady Overton di sana untuk menemaninya di akhirat nanti? Ataukah emang bener nih si anjing itu suka sama baunya kerpelai makanya dikejar-kejar gitu? Kira-kira gimana? Hayo. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di cerita menarik selanjutnya. Bye-bye guys, bye-bye. Makasih. Hah.